Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang para peserta ruqyah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita selalu dan memberikan kesembuhan kepada kita bagi yang sakit, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita memberitahukan dulu apa yang perlu kita ketahui tentang ruqyah. Ruqyah ini adalah bahasa orang jampi-jampi atau bacaan, baik itu dengan Quran atau dengan doa yang warid daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, ini adalah sayap daripada LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, sayap daripada LDNU. Nah, NU mempunyai ruqyah, mempunyai sayap yaitu ruqyah. Oleh karena itu jangan harus lagi kita mencari ke lain, cukup di ruqyahnya LDNU. Karena ada beberapa orang yang datang kepada kita yang berlabelkan ruqyah syariah, mungkin ini oknum, tapi pada prakteknya tidak syariah. Seperti apa? Kata orang yang pernah datang kepada kita, beberapa orang yang sudah terjadi, kami beruqyah di sana, sekalinya kami dipukul-pukuli sampai berbiru-biru badan kami. Nah, ini kan tidak syar'i nih kalau seperti ini, walaupun namanya syariah. Nah, namun ini oknum yang memakai nama ruqyah syariah. Adapun di LDNU, nama ruqyahnya adalah ruqyah Jam'iyah Ruqyah Aswaja, yang kita kenal dengan ruqyah aswaja, yaitu di LDNU JRA Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Nah, di JRA pun ada yang namanya teknik totok ya. Jadi mungkin nanti ibu-ibu atau bapak-bapak jangan terkejut, dan kami mohon kesediaannya, izinnya juga ketika menotok di bagian belakang tertentu, bagian titik-titik tertentu, di bagian dimana di sana terdapat persembunyian jin yang sering, atau kami tepuk-tepuk ya, yang tidak sampai menyakiti. Walaupun nanti ketika berteriak mungkin kalau dia tubuh si manusianya nggak sakit, tapi yang sakit itu adalah yang di dalamnya. Walaupun umpamanya terasa sakit, tapi tidak sampai menjadikan biru-biru memar akibat jatuhkan kami. Melainkan mungkin bisa terjadi, tapi ini jarang juga, karena adanya benturan energi positif dan energi negatif. Padahal yang dia cuma disentuh-sentuh seperti itu aja untuk melancarkan peredaran darah. Karena syaitan ya, jadi majrad dam, syaitan itu mengalir melewat peredaran darah. Di mana peredaran darah yang beku, nah disitulah bangsa jin yang baik itu datang sendiri akibat rumahnya dihancur, atau karena teranjah anaknya, kita kada tahu, atau jin kiriman, dikirim orang, atau jin dari khodam, baik itu dari khodam kris atau dari khodam yang rumah atau yang lainnya. Nah, itu supaya lebih diketahui sebelumnya. Jadi bisa nanti ada sedikit ditotok-totok untuk meredarkan peredaran darah ya, karena dan mengguncang daripada tempat-tempat persembunyian bangsa jin. Nah, setelah itu berobat di ruqyah aswaja ini ada syarat-syarat tertentu yang harus kita ketahui. Pertama, hati kita nyambung ke Allah. Artinya hati kita ini ketika nanti proses ruqyah, kita minta kesembuhan dengan Allah. La syifa illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan melainkan Allah yang memberi kesembuhan.
tidak obat, tidak herbal, tidak yang lain-lainnya, melainkan Allah yang menyembuhkan. Tapi Allah menyuruh dulu dengan berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Yang kedua, kita yakin dengan wasilah Al-Quran Allah memberikan kesembuhan. Pertama, syaratnya harus hatinya nyambung ke Allah, ingat Allah. Yang kedua, yakin Al-Quran adalah wasilah penyembuh bagi makhluk yang sakit. Yakin Al-Quran sebagai wasilah penyembuh. Ini harus diyakini. Nah, kenapa harus diyakini? Karena memang di dalam Al-Quran Allah nyatakan sudah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Nah, di sini artinya sifat penyembuh. Nah, penyembuh di sini baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin, baik penyakit medis ataupun penyakit non medis. Nah, yang ketiga adalah ikhlas dan tawakal. Ya, ikhlas dan tawakal. Artinya apa? Artinya ikhlas dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Tawakal itu kita bertawakal, berserah diri kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Ikhlas tadi dari atas sampai ke bawah. Maksudnya seperti ini. Ikhlas terhadap Allah, daripada apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu penyakit, musibah atau apa. Walaupun kita kena sihir, itu hakikatnya juga takdir daripada Allah, agar kita semakin takwa, mendekat kepada Allah. Nah, itu harus ikhlas, ya Allah. Harus ikhlas. Ulun ikhlaskan ya Allah, ulun serahkan kepada pian, dan ulun bertobat untuk mengampuni dosa-dosaku jikalau penyakit ini adalah karena dosa-dosaku. Yang turun lagi ke bawah, kita ikhlas, kita ikhlaskan dan kita serahkan kepada Allah atas kezoliman umpamanya anggapannya kezoliman pemerintah umpamanya. Nah, ini harus kita ikhlaskan dulu. Kita tawakalkan jikalau ada pemerintah yang zalim. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ketika ada pemerintah itu ada dua keburukan atau kebaikan, maka doakanlah yang baik-baik. Itu tetap disuruh kita mendoakan kepada yang baik-baik, dan jangan sampai ada kedongkolan, kebencian ya Allah yang sangat mendalam kepada pemerintahan yang sekarang ini. Nah, itu mungkin itu yang menyebabkan sumber penyakit datang daripada kita. Turun lagi ke bawah, umpamanya ada atasan ya, atau orang tua, atau guru, atau dosen yang menyakiti kita, atau mantan pacar, mantan suami yang menyakiti kita. Ini harus kita maafkan dan kita ikhlaskan jikalau ingin segala penyakit kita cepat diijabah oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Maksudnya disembuhkan oleh Allah. Harus kita ikhlaskan. Hatta musuh-musuh kita, tetangga kita yang memang kita tahu dia memperbuat sihir kepada kita, atau musuh-musuh kita, kita ikhlaskan itu, kita maafkan. Nah, sehingga nantinya proses kesembuhan itu cepat, karena tidak ada dongkol, benci, rasa apa. Nah, ya Allah. Nah, disitulah doa yang cepat dikabulkan. Doa ul mazlum makbul. Doa yang orang dizolimi itu dikabulkan. Nah, setelah itu hati nyambung ke Allah. Yang kedua, yakin Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh. Yang ketiga, ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Yang keempat, nah ini harus fokus kepada diri sendiri. Ketika nanti ruqyah masal, ini harus fokus kepada diri sendiri. Tidak fokus kepada dihiga, samping atau tengah yang ibaratnya teriak-teriak atau muntah atau apa. Jangan fokus ke sana ya. Fokusnya kepada diri sendiri. Masing-masing fokus kepada diri sendiri. Karena kita ingin berobat kepada diri kita, bukan mengobati orang lain. Jadi kita harus fokusnya kepada diri. Ya kan? Nah, jadi dan perlu diperhatikan dan diketahui bahwanya ruqyah ini yang dikehendaki bukan muntah, bukan kesurupan, atau bukan yang lainnya. Karena reaksi daripada ruqyah ini berbeda-beda, sebagaimana reaksi obat juga, sebagaimana reaksi herbal juga. Jadi jangan sampai anggapan kita, wah saya nggak muntah ini, berarti apa? Nah, belum tentu. Ya kalau
Orang yang berobat dengan ruqyah ini adalah orang yang menghendaki kesembuhan. Jadi ruqyah ini yang dikehendaki sembuh, bukan muntah, bukan kesurupan, bukan lain sebagainya. Tapi namun karena berbeda-beda penyakitnya, berbeda-bedalah juga ibaratnya efek sampingnya. Ada yang muntah, ada yang kerasukan, ada yang meriga-riga aja, ada yang keluar angin aja, bukan keluar isi perut, bukan keluar lendir. Dan ini semuanya ada isyarat-isyarat, baik itu muntah yang keluar perut, atau keluar lendir aja, atau keluar yang di sini aja lendirnya, atau keluar yang menangis padahal dia kada sedih tapi menangis bercucuran air mata. Itu semuanya ada isyarat bagi kami. Nah setelah itu, jadi yang kita perlu perhatikan, ruqyah itu yang kita cari adalah kesembuhan, bukan reaksi ya. Adapun reaksi yang bermacam-macam, berbeda-beda ya, kalau itu nggak usah diperhatikan, yang penting kita sembuh. Nah ada juga ketika di ruqyah dia nggak ada reaksi apa-apa, tapi setelah pulang dia bekami terus, bekantut terus, behera terus, padahal cuma dibacaan ayat Quran. Nah ini tergantung keyakinan kita terhadap Al-Quran. Maka sebesar apa keyakinan kita, sebesar itulah Allah Ta'ala mendatangkan kesembuhan kepada kita. Ana inda zonni abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku. Nah jadi saya ulang lagi. Yang pertama, hati nyambung ke Allah. Yang kedua, yakin bahwasanya Al-Quran wasilah kesembuhan. Al-Quran adalah wasilah kesembuhan. Yang ketiga, ikhlas dan tawakal, mengikhlaskan semua yang menzolimi kita dari atas sampai bawah. Yang ketiga, yang keempat adalah fokus kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi karena ketika proses ruqyah itu fokus kepada diri sendiri. Kalau yang mau muntah-muntahkan, kalau mau ada yang bergerak tangannya sendiri, bergerak-gerak dilosakan aja, maksud ulun dipasrahkan, biarkan dia ya. Kalau ada tangannya bergerak sendiri, biarkan ya kan. Nah, berarti di situ ada gangguannya. Biasa ada bergerak sendiri tangannya atau ininya atau batisnya atau badannya, itu biarkan bergerak sendiri. Nah, dilosakan, dan pikirannya kosong aja. Pikiran yang kesana kemari ini juga menghilangkan fokus, makanya harus fokus kepada diri sendiri. Pikirannya kosong, hatinya nggak usah bebacaan, hatinya cukup nyambung ke Allah gitu aja. Hatinya jangan bebacaan ya, hatinya fokus nyambung kepada Allah itu aja, bukan bebacaan, apalagi mengiringi bacaan kita. Nah ini jadi mengguyarkan fokus. Jadi 4 ya. Nah lagi yang perlu diketahui, apabila kasusnya seperti kasus sihir ini, memang Anda sudah beberapa umpamanya berobat kemana-mana sudah, dan banyak yang memadahi bahwasanya kamu kena sihir ibaratnya. Nah ini harus dicari buhulnya. Kalau buhulnya kada dicari, maka itu sihir tetap langsung masih aja terkirim gitu. Karena buhul itu seperti tower. Sihir itu lemah, kita yakini dulu sihir itu lemah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Sihir itu tidak akan sampai dimanapun, dari jihad manapun tidak akan sampai, itu kita yakini. Dan setan itu pun lemah, kita yakini setan itu lemah. Inna kaida syaitana kana dhaifa. Setan itu sangat lemah, jangan kita yakini kuat lah. Jangan kita yakini kuat. Jadi buhul itu seperti tower. Sihir ini lemah, karena sihir ini lemah makanya membutuhkan buhul. Baik buhul itu fisik atau metafisik, baik yang terlihat atau tidak terlihat. Nah jadi sihir orang mengirim itu ke sini dulu, baru ke orang itu. Nah buhul ini harus dihancurkan. Kalau orangnya ini diberi banyu aja ya sembuh itu, tapi nanti kan sembuh ibaratnya itu kambuh lagi dengan sihir yang ini. Terkadang buhul ini kita temukan di rumahnya atau di tokonya atau dimanapun berada, sudah dihancurkan, terkadang bisa sembuh, tapi kenapa jadi bisa bisa kumat. Kenapa jadi kumat lagi? Karena dia bikin buhul baru lagi. Nah, dukunnya inilah bisa bikin buhul baru lagi atau dikirimnya lagi. Nah ini bergiring kesiapan mental yang kena sihir ini, harus kuat mentalnya. Atau dia mengupahkan ke dukun yang lain lagi. Nah seperti itu ya kan. Jadi kalau kasusnya memang sihir, maka sihirnya harus
buhulnya harus dihancurkan. Nah, kalaunya kasusnya khodam daripada keris-keris, contohnya seperti ini, kalaunya kada dimandiin, kada dibersihin, dia gatal, itu pasti dia gatalan, itu berarti khodam yang kada baik tuh. Itu harus dibersihkan. Dibersihkan menurut kami maksudnya khodamnya itu diambil dan ditempatkan di tempat yang layak, bukan di situ lagi, agar dia tidak mengganggu keturunannya lagi. Padahal ini keris punya ayahnya, kenapa jadi yang kena anaknya? Karena ayahnya kuat kan, jadi anaknya yang kena. Biasanya gatal-gatal atau sakit yang tidak sembuh-sembuh. Nah, sakit yang tidak kunjung sembuh, diobati sana sini sudah enggak sembuh-sembuh. Nah, ini kalaunya kasusnya karena khodam jahat daripada suatu benda, maka bendanya harus dibawa. Keris-kerisnya dibawa, ya kalau jimat-jimatnya atau kain sari gading, kadang mesti lah kain sari gading itu ada khodamnya, bisa ada bisa kada. Yang ada tuh bisanya didupa-dupai, akhirnya khodam itu masuk. Nah, itu namanya jadi ini yang saya kisahkan ini sudah terjadi dan saya mengalami langsung, terjun langsung. Jadi kain bisa berkhodam. Kenapa? Karena setiap malam Jumat jadi upuh-upuhnya dengan dupanya. Akhirnya ketika sakit kepala dijaratnya ampir langsung, sakit kepala dijaratnya. Nah, inilah yang namanya wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, kalau ketika manusia itu minta perlindungan kepada jin, maka ini menambah kesesatan. Ya, akhirnya orang itu ibaratnya jadi menuhanakan yang ini, amunnya kada ini aku kada ampi sakit. Nah, ya Allah, ini menambah kesesatan jadinya. Menambah keyakinan kepada Allah, mengguyarkan keyakinan Allah bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Ya Allah, sehingga karena karancak itu jadi hatinya itu ke situ aja langsung. Ya Allah, amunnya kada jarat kain ini aku kada ampi. Nah, ada seperti itu tetamui. Ada juga nang kain sari gading tuh memang kada diapa-apainya, ini memang kada ada khodamnya. Nah, kalaunya ada kasusnya akibat daripada khodam jahat dari keris, benda pusaka atau jimat-jimat, ini harus dibawa dan dinetralisir karena penyakit non medis. Nih, untuk mengetahui penyakit non medis atau tidaknya, itu penyakit itu kan ada 3 ya, ada medis, non medis, psikis. Medis ketika diperiksa di rongsen memang ada. Nah, ketika diperiksa di rongsen ya kalau nggak ada penyakitnya dan dokter ada pernah dia periksa kemana-mana, ujar dokter ini lambung, ini jantung, ini setiap kali dokter yang spesialis itu memeriksa ini lain ini, jadi bingung. Semua dokter kebingungan ini penyakit apa. Nah, ini berarti seperti ini, ketika medis nggak bisa melacak, maka berarti kemungkinan besar dia non medis. Nah, non medis. Nah, non medis ini ada 4 ya tadi. Pertama, jin yang datang sendiri, seperti orang ke hutan, orang ke sungai. Ke sungai maksudnya ke pantai. Lalu ada yang suka, ini namanya jin suka, datang sendiri ya. Atau ketika dia jalan-jalan ke hutan atau ke pantai, tasipak rumah orang, hancur rumah orang, mainan orang atau anak orang sebelah maksudnya lah, akhirnya disakitin oleh ibunya dari yang bangsa degemit tadi ya kalau. Nah, itu. Atau dia suka, bisa juga ya kalau, yang mengakibatkan dia susah kawin ya. Jin suka ini bukan kiriman, ada juga yang susah kawin itu karena dikirim orang, karena disihir orang atau disantet orang namanya. Nah, lalu bagaimana mengetahui aku ini terkena jin nasab, jin kiriman, sihir atau khodam? Nah, kalaunya khodam kan yang sering benda-bendanya itu sering diupup atau dibersihkan. Kalau yang ada dibersihkan gatalan, nah ini jadi khodam daripada benda-benda pusaka. Kalau jin nasab itu mengetahuinya ya dari kisah nenek-nenek kita, keturunan kita yang di atas, bahwasanya keturunan kita ada di atas bergaduhan jin.
Nah, yang ketiga sihir. Nah, kayak apa mengetahuinya aku ini kena sihir atau kada? Nah, mengetahuinya yang aglabiahnya kebanyakan ciri-cirinya nggak usah terawangan, nggak usah minta lihatakan atau mediomisasi, nggak usah nih, ciri tanda-tandanya saja, yaitu sering mimpi buruk. Sering mimpi buruk, apakah itu mimpi batuk ular atau mimpi tenggelam, kejatuhan bangunan, mimpi di kuburan, melihat orang mati. Nah, ini mimpi-mimpi buruk seperti itu sering sekali. Yang kedua, ada seperti jatuh di atapnya tapi bendanya kedap. Ada yang sampai mendengar itu letupan, seperti letupan yang nyaring. Beliau aja yang mendengar, yang lain nggak ada. Jangannya suami istri, istrinya aja mendengar, suaminya kada. Ini tanda sihir. Pertama, sering mimpi buruk, ada yang jatuh di atas atap tapi nggak ada suara, nggak ada barangnya, tapi nyaring. Ya, seperti itu. Ada lagi cirinya rumah itu kemasukan binatang-binatang buas seperti kalajengking, lipan atau ular, kelelawar. Nah, itu salah satu tanda-tanda. Dan tanda-tanda di tempat itu ada buhul sihirnya, lampu itu sering mati rusak ya, bukan yang mati dari PLN, rusak diganti. Tumbuhan di pekarangan rumah itu mati juga. Tapi ini pada cuaca yang mu'tadil, cuaca yang sedang, yang enggak kebanjiran atau enggak kekeringan, tapi tanamannya itu sering disirami, yang seperti biasa dirawat tapi mati. Nah, itu tanda-tandanya di sekitar situ ada buhul sihir. Atau ada pohon yang besar tapi matinya sepenggal. Nah, itu juga tanda-tanda daripada ada ya buhul sihir. Dan tandanya lagi sering marah yang tidak, persoalan yang kecil dibesar-besarkan. Nah, ini bisa masuk setan, kemasukan jin. Nah, baik itu jin kiriman atau jin yang datang sendiri, itu marah yang bersengatan, marah terus. Habis itu juga tanda-tandanya seperti diperiksa di medis nggak ada penyakitnya. Nah, ini juga bisa akibat daripada sihir. Tandanya lagi linglung, pikiran itu kosong sehingga dia kerja itu nggak bisa kerja, seperti orang linglung, nggak ada pikiran apa-apa tapi bingung. Nah, itu juga tandanya lagi bisa juga ini tanda-tanda yang masuk seton atau ada non medisnya, yaitu was-was, lupa rakaat salat, dan sering marah. Nah, ini tadi non medis. Pertama, ada jin itu bisa datang seorang, bisa jin itu kiriman, yaitu sihir, santet, itu namanya barang aja, terserah aja. Jadi jin itu sihir itu pasti berkontribusi dengan makhluk jin, pasti sudah kebanyakan ya. Nah, ada jin itu khodam ya. Kalau ada non medis itu karena jin dari khodam keris, benda pusaka, kain atau jimat yang kada syar'i, yang melewat darah ya kan, najis kan darah itu kan, dia jadikan jimat ya kan, atau lapas-lapas Allah yang dihinakan, akhirnya itu bukan syar'i lagi jimatnya ini. Nah, kita aswaja an-nahdiyah tidak serta-merta orang yang memakai jimat itu bid'ah, kafir, enggak. Ya, karena selama dia hatinya tidak menuhankan jimat, maka etiketnya masih sahih. Ya, selama hatinya tidak mengetikatkan akan jimat. Tapi ketika hatinya ke situ lebih daripada 50%, nah ini bisa membahayakan etikatnya. Nah, jadi kalau jimat-jimat yang seperti ditulis dengan darah ayam, darah anjing, nah ini atau dengan nama Allah, tapi nama-nama Allah atau ayat-ayat Allah yang dihinakan, ya, yang dipaling atau di apa-apa, nah ini akhirnya jin yang memasukinya. Nah, akhirnya harus dimusnahkan ini. Kalonya keris kada maksud dimusnahkan nih bangsanya ya, kalau jinnya.
Kalaunya keris kita bersihkan dan kita kembalikan. Kalaunya ruqyah kaum sebelah kan dihancur, itu harus dihancur, dipatahkan. Wah, kita ada yang cuma jinnya aja di apa, kodamnya aja diambil, ditempatkan di tempat yang layak dan kerisnya dikembalikan. Tapi kalau mau kerisnya diserahkan kepada kita, ya kita terima, nggak apa-apa ya. Nah, itu tadi non medis, jin datang sendiri, jin yang dikirim, jin yang khodam. Ada jin itu karena amaliyah, tirakat yang kada lurus, hendak ini hendak itu, tujuannya hendak ini, akhirnya jin yang datang ya kalau. Nah, ini juga karena amaliyah yang kada jelas tadi lah, yang kada jelas sanadnya atau apa, dapat di internet langsung diamalkan, masya Allah. Nah, itulah non medis. Nah, kalaunya tadi apa nang khodam daripada benda pusaka itu harus dibawa benda pusakanya. Kalaunya kada dibawa itu kada mau habis, kada mau tuntung. Kebiasaan toh ya, kebiasaan kebanyakan yang kita tangani sembuh tapi nanti kembali lagi. Ada lagi kalaunya sihir tadi apa, buhulnya harus dihancurkan. Yang itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu jin nasab. Nasab ini harus diputus ya lah, dengan ikrar pemutus perjanjian. Dengan ikrar pemutus perjanjian. Nah, sebagusnya itu yang di atas, yang paling tertua, di mana turunannya di situ, itu yang diputus. Jin nasab ini banyak ya. Kalau jin nasab ini dirincikan. Walhasil apabila kita dengar daripada nini kita, dadu kita, bahwasanya ada di atas itu begaduhan jin, nah itu pasti turun kepada kita. Ya, yang memakani setahun sekali itu ya kalau. Nah, ini ada jin itu, jin nasab itu yang baik, yang tidak merasuki, yang tidak yang tidak mengganggu, yang tidak menambah penyakit, ya kalau ada. Dan dia muslim. Nah, ini kada jadi masalah. Dan dia tidak membuat kesesatan atau kemusyrikan atau yang lain-lainnya. Ya, kalaunya jin yang membuat setiap tahun kalaunya kada dimakani kerasukan, setiap tahun kalau dimakani, atau setiap bulan kalau kada dibersihkan atau apa, ini menyebabkan gatal. Nah, ini adalah masuk setan, jin yang membuat kerusakan. Nah, kalaunya jin nasab harus itu diputus. Mungkin insya Allah nanti juga ada pemutus perjanjian. Nah, jadi itulah yang perlu diketahui ketika nanti prosesi ruqyah. Hatinya nyambung ke Allah. Yang kedua, yakin Al-Quran itu adalah wasilah kesembuhan yang sempurna dari Al-Quran. Yang ketiga, ikhlas. Semua yang menzolimi kita ikhlaskan dan kita maafkan. Dan tawakal kita serahkan kepada diri kita. Kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kesembuhan kita kepada Allah. Yang keempat, fokus kepada diri sendiri, ini supaya maksimal ya lah. Yang keenam, jika ada benda-benda pusaka maka kami akan netralisir dengan air bidara. Nah, nanti kami sediakan herbal pendukung seperti bubuk bidara. Ini kebiasaan orang yang kena sihir harus mandi dengan kelanjutannya ialah setelah ruqyah dia mandi dengan serbuk bidara, ditambahi uyah dan diruqyah. Dan adapun nanti herbal-herbalnya nanti insyaallah akan kami bawakan herbal pendukung. Mandinya di atas tanah ya kalau dengan air bidara yang sudah diruqyah dan ditambah garam gerasak, garam yang ganal. Itu jikalau memang orang itu terkena sihir, proses penyembuhannya 7 hari mandi di atas tanah setelah diruqyah, setelah dihancurkan energi-energi sihir di dalam tubuhnya dan jin yang di dalam tubuhnya. Lalu dia harus melanjutkan mandi 7 hari di atas tanah, sehari sekali, jangan putus. Nah, mungkin itu saja
Jikalau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan nanti di acara ruqyahnya. Kurang dari informasi ulun ini nanti bisa ditambahkan apa di acara ruqyahnya. Demikian kata pengantar dari saya sebelum ruqyah ini agar kita mengetahui semuanya. Sampai di sini jangan lupa channel YouTube-nya di subscribe, like and share. PCNU Banjar, JRA Kalsel, atau YouTube ulun UTR channel. Yang ingin lihat banyak video-video ruqyah itu di UTR channel ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله